Rapor pemain anyar Arsenal, Rice memang layak dibeli mahal. Cerita di balik tendangan penalti Odegaard yang mengejutkan. Monster Saliba tampil gemilang jaga pertahanan Arsenal. Pemain Brentford tak bisa sembunyikan kekagumannya pada Arsenal. Penyerang Brentford Ivan Toney mengakui kekagumannya pada Arsenal saat spekulasi terus meningkat mengenai masa depannya. Sang striker saat ini tidak bisa merumput di lapangan karena sedang menjalani sanksi. Sebagaimana diketahui, Ivan Toney sedang menjalani skorsing 8 bulan setelah melanggar peraturan taruhan Asosiasi Sepak Bola Inggris. Striker asal Inggris ini juga dijatuhi denda sebesar 50.000 pound sterling atas tindakannya setelah mengakui 232 pelanggaran dengan 30 diantaranya telah dicabut oleh FA. Kini Toney membuka diri mengenai kontroversi tersebut dalam podcast Diary of a CEO di YouTube, merinci seluk-beluk investigasi tersebut untuk pertama kalinya di depan publik. Pemain berusia 27 tahun ini juga berbicara tentang masa depannya di Ketek Community Stadium. Ia mengakui ingin suatu hari nanti bermain untuk sebuah klub yang berjuang di papan atas. Toney juga ditanya tentang dukungannya terhadap Liverpool, dan meskipun ia berbicara tentang kecintaannya pada klub yang berbasis di Merseyside tersebut, ia juga mengatakan bahwa ia sangat mengagumi klub yang berada di London Utara. Ya, saya menjadi penggemar Liverpool sepanjang hidup saya. Tetapi sejak muda, saya telah menyukai Arsenal. Saya suka menonton Arsenal dari cara mereka bermain dan bagaimana semangat para penggemar mereka. Back Arsenal jadi incaran Aston Villa. Aston Villa dikabarkan mengidentifikasi pemain bertahan Arsenal Nuno Tavares setelah pembicaraan antara bek kiri tersebut dengan Nottingham Forest gagal. Sebagaimana diketahui, Nuno Tavares awalnya dikaitkan dengan kepindahan ke Nottingham Forest pada musim panas ini. Namun kesepakatan tersebut gagal setelah sang pemain memutuskan untuk menjajaki klub lain. Kini jurnalis asal Italia Fabrizio Romano mengklaim bahwa Aston Villa bisa saja masuk dan merekrut sang bek kiri. Alexander Zinchenko saat ini merupakan pilihan utama di posisi bek kiri, dan saat ia cedera, pemain baru nanti berturun sebagai starter melawan Nottingham Forest pada laga pembuka Premier League musim ini. Di sisi lain, selain Tavares, sesama bek kiri Kieran Tierney tampaknya juga akan hengkang musim panas ini. Sementara itu, Aston Villa juga menjajaki opsi untuk merekrut bek kiri Argentina, pemenang Piala Dunia, Marcos Acuna dari Sevilla. Namun jika kepindahan tersebut tidak terwujud, mereka telah mengidentifikasi Tavares sebagai alternatif. Rapor pemain anyar Arsenal, Rice memang layak dibeli mahal. Arsenal kembali meraup poin usai mengalahkan sesama tim London Crystal Palace Selasa 22 Agustus. Gol tunggal kemenangan Arsenal di markas Crystal Palace lahir di babak kedua lewat eksekusi penalti yang dilakukan sang kapten Martin Odegaard. Berkat hasil ini, Arsenal pun menjadi salah satu dari 3 tim yang selalu meraih kemenangan di 2 pekan awal dan bertengger di papan atas klasemen sementara. Pemain anyar Arsenal turut mengikuti debut pada laga itu. Menariknya, Rice menjadi pemain terbaik Arsenal pada laga kali ini. Perannya ketika timnya bertahan sungguh masif. Arsenal tak salah membelinya dengan harga mahal dari West Ham. Berbeda dengan Declan Rice, Havertz kembali gagal menunjukkan tajinya kali ini. Kontribusinya terhadap permainan Arsenal sangat minim. Oleh karena itu, mungkin Arteta harus mempertimbangkan untuk menggeser posisi Havertz ke lini depan. Cerita di balik tendangan penalti Odegaard yang mengejutkan. The Gunners memberikan penampilan yang luar biasa dan penuh perjuangan di Selhurst Park pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Secara tidak terduga, Martin Odegaard maju sebagai eksekutor tendangan penalti dan bukannya penendang yang biasanya, Bukayo Saka.
Sang kapten tetap tenang dalam mengeksekusi tendangan dari titik putih, membuat John Stones salah arah dan melesakkan bola ke pojok kiri bawah. Gol dari Odegaard terbukti sangat menentukan karena 2 kartu kuning untuk Takehiro Tomiyasu membuat pemain asal Jepang itu diusir keluar lapangan dengan cara yang kontroversial pada menit ke-67. Dan The Gunners yang bermain dengan 10 pemain harus berjuang keras untuk meraih 3 poin. Sementara itu ditanya apakah itu adalah keputusan yang disengaja untuk menjadikan Odegaard sebagai eksekutor penalti ketimbang Saka, Arteta mengatakan bahwa ia tidak ikut andil dalam menentukan siapa yang akan mengeksekusi penalti dan menyerahkannya kepada para pemain. Saya tidak tahu, ini tentang kepemimpinan para pemain, mereka harus membuat keputusan-keputusan itu di atas lapangan. Saya terkejut seperti yang lainnya, tetapi dia mencetak gol yang merupakan hal yang penting dan kami memenangkan pertandingan. Martin Odegaard jelaskan keputusannya ambil tendangan penalti. Martin Odegaard menjelaskan alasan yang meyakinkannya untuk meminta bola dari Bukayo Saka untuk mengambil penalti penentu kemenangan Arsenal atas Crystal Palace pada Selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Bagaimana diketahui, Bukayo Saka mengeksekusi semua penalti The Gunners di Premier League musim lalu. Namun ia gagal mengeksekusi tendangan penalti yang krusial saat hasil imbang 2-2 melawan West Ham United, yang menjadikan pemicu kegagalan timnya dalam perlombaan gelar juara saat itu. Odegaard pun memutuskan untuk mengambil tanggung jawab di Selhurst Park setelah serangkaian konversi yang sukses saat menghadapi Manchester United, Monaco, dan Manchester City di pramusim. Kami sering melakukannya pramusim dan saya mencetak gol, jadi saya hanya memintanya dan dia memberikannya kepada saya, jadi saya harus berterima kasih kepadanya untuk itu. Kata Kapten Arsenal itu ketika ditanya mengapa dia mengambil bola dari titik putih. Monster Saliba tampil gemilang jaga pertahanan Arsenal. Arsenal beruntung memiliki William Saliba, sosok penting di lini pertahanan The Gunners saat menang 1-0 atas Crystal Palace. William Saliba tampil sebagai monster di lini pertahanan Arsenal. Seperti biasa, Saliba bagus dalam menguasai bola, dan ketika Arsenal harus bermain dengan 10 pemain setelah kartu merah, Saliba bisa mengatasi masalah itu dengan baik. Bermain 10 menit, Saliba melakukan 1 kali tackle, 2 intercept, 8 clearance, 1 blok tendangan, 2 kali menang duel udara, dan melakukan 81 sentuhan. Dengan catatan itu, dia adalah pemain terbanyak sentuhan bola, terbanyak clearances, terbanyak intercept, dan dia adalah orang terakhir yang melakukan tackle. Sementara itu, Arteta merasa senang dengan cara Arsenal mempertahankan keunggulan. Kini mereka naik ke posisi ketiga, berada di belakang pemimpin klasemen Brighton dan Manchester City yang berada di posisi kedua karena selisih gol. Kemenangan hebat, saya sangat senang, bermain tandang 30 menit dengan 10 pemain sangatlah sulit, kata Arteta dikutip dari AFP. Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners!